Aku request control. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan nama saya Jaka Dwi Prayugo. Saya berasal dari kelas instrumentasi 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pengukuran flow yang di sini kita menggunakan differential pressure, dan nanti saya akan menjelaskan tentang hubungan tekanan dengan flow menggunakan root square. Nah, di sini kita ada beberapa poin-poin yang akan kita bahas. Yang pertama ada konsep pengukuran, mulai dari pengukuran itu di instrumen itu sebagai apa, dan juga eh, fungsinya sebagai apa. Yang kedua ada metode pengukuran flow dengan DP transmitter. Nanti kita akan menjelaskan tentang gambar-gambar, terus eh, tentang grafik dan lain sebagainya. Yang ketiga, hubungan tekanan dan flow dalam root square. Nah, di sini kita akan menjelaskan hubungan tekanan dengan flow, apa aja yang saling berkaitan antara tekanan dengan flow dalam root square. Yang keempat, dalam akurasi dalam DP transmitter. Nah, di sini dari poin-poin di sini nanti kita akan jelaskan penerapan kasusnya, terus ada gambar dan rumus-rumusnya juga. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, seperti yang kita tahu, konsep pengukuran ini merupakan bagian dari instrumentasi, di mana instrumentasi dalam proses industri mempunyai beberapa fungsi yang dapat diklasifikasikan ke dalam 4 golongan. Yang pertama sebagai alat ukur atau measurement, yang kedua sebagai pengendalian atau pengontrolan, yang ketiga sebagai alat pengaman atau safety, yang keempat adalah sebagai analisa atau analyzer. Secara sederhana, instrumen dapat digambarkan dalam gambar seperti ini. Kita yang tengah ini ada fungsi instrumen itu apa, itu dibagi menjadi 4, alat ukur, alat pengaman, alat kontrol, dan alat analisa. Di sini kita akan menjelaskan tentang alat ukur atau measurement. Nah, sebagai alat ukur yaitu berfungsi untuk mengetahui atau memonitor jalannya suatu kondisi operasi melalui pengukuran besaran dari variabel proses yang sedang berlangsung. Nah, pengukuran tersebut dibagi menjadi 4 variabel. Yang pertama ada pressure. Nah, yang kedua ada flow. Yang ketiga ada temperatur. Dan yang keempat ada level. Nah, pengukuran di dalam suatu industri ini mutlak dan harus dilakukan untuk mengetahui nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam sebuah alat atau sebuah proses yang sedang terjadi. Yang pertama, di sini seperti yang kita ketahui dari pressure. Pressure itu sendiri dalam sebuah industri kita mengukur tekanan apa saja yang terjadi dalam sebuah proses. Seperti kita menghitung tekanan dalam tangki, tekanan dalam pipa, tekanan dari sebuah alat ukur, sebuah sensor, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya temperatur. Nah, di sini eh, kita dalam suatu industri kita harus mengukur suatu suhu atau temperatur dalam suatu proses.
Misalnya suhu dalam tangki ini suhunya berapa, suhu dalam pipa ini fluidanya itu berapa, dan juga suhu dalam lingkungan sekitar itu yang dapat eh, sebagai kategori aman itu berapa. Itu kita lakukan dalam variabel pengukuran. Yang keempat ada level. Nah, level ini kita itu mengukur dari seberapa tinggi fluida atau cairan atau gas yang dapat diukur dalam tangki atau perbedaan ketinggian antara satu pipa dengan pipa yang lainnya. Nah, tadi kita melewatkan tentang flow. Nah, flow sendiri nanti kita akan bahas secara rinci bagaimana flow. Nah, perpindahan dari suatu zat satu ke tempat yang lain itu disebut dengan aliran atau flow. Nah, nah, perpindahan suatu zat dari satu ke tempat lain lazim disebut dengan flow. Nah, ini kita kasih contoh gambar sebuah sensor dari sensor flow, yaitu thermal mass flow meter dan juga Coriolis mass flow meter. Tapi kita tidak akan membahas tentang sensor tersebut. Nah, bila zat yang mengalir itu dari suatu fluida atau itu bisa disebut dengan gas atau cairan, perpindahan tersebut dapat dikategorikan dengan aliran fluida. Pengukuran flow dalam suatu industri itu yang paling dibutuhkan dalam suatu proses. Contoh pada sehari-hari kita mengukur aliran air ke rumah-rumah atau aliran dari meter bensin atau solar dan juga aliran gas dalam pipa dan sebagainya juga. Nah, kecepatan aliran dari flow rate itu dapat didefinisikan sebagai besarnya volume, massa, dan berat. Volume, mass, or weight, kalau di dalam bahasa Inggris kan. Yaitu suatu fluida yang mengalir dari suatu titik per satuan waktu. Dalam beberapa hal, pengukuran kecepatan aliran tidak harus terlalu akurat, karena dibutuhkan hanya pengukuran besar kasarnya aliran dari suatu tempat ke tempat yang lain. Namun dalam keadaan tertentu, pengukuran kecepatan aliran perlu dilakukan secara akurat karena adanya perubahan eh, nilai suatu kepemilikan atau menyangkut dalam custody transfer. Gitu. Dalam hal ini, keakuratan dan tipe dari pengukuran aliran yang dibutuhkan akan menentukan tipe flow meter yang akan digunakan. Nah, berikut ada contoh alat ukur dari flow, yaitu ada electromagnetic flow meter. Nah, di sini elektromagnetik ini berbasis dengan elektromagnetik. Yang selanjutnya ada ultrasonic flow meter yang berbasis dengan sensor ultrasonik. Yang ketiga ada vortex shading flow meter. Vortex shading ini seperti pusaran yang ada di dalam suatu fluida. Next. Nah, metode pengukuran flow itu dapat terjadi secara langsung. Pengukuran aliran dapat dilakukan dengan mengukur volume atau massa fluida dalam selang waktu yang tertentu. Maksudnya, kita dapat melakukan metode pengukuran dari suatu flow dengan mengukur volume atau massa fluida dalam selang waktu tertentu. Berarti kita dapat mengukur volume dan massa dalam selang beberapa waktu tertentu gitu. Nah, pengukuran laju aliran
volume atau massa. Dengan metode langsung ini cukup teliti. Akan tetapi, apabila fluida yang diukur adalah gas, maka efek kompresibilitasnya harus diperhitungkan. Maksudnya efek kompresibilitas itu kan, gas itu kan tidak, itu gas kan dapat terkompresi. Jadi efek kompresibilitasnya itu harus juga diperhatikan dan juga diperhitungkan. Next. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang metode pengukuran flow menggunakan DP transmitter. Sebelum itu kita masuk ke DP transmitter terlebih dahulu. Definisi dari differential pressure transmitter adalah salah satu perangkat instrumentasi yang dapat dipergunakan sebagai alat transmisi sinyal pengukuran aliran, adapun sebagai pengukur yang dibutuhkan sensor yang biasa disebut dengan primary element. Nah, di sini primary element itu untuk mengukur flow ini terdiri dari beberapa macam. Nah, seperti yang kita ketahui, itu ada orifice plate, pitot tube, venturi tube, dan juga anubar, dan lain sebagainya. Nah, setiap sensor yang dibuat oleh perusahaan atau oleh pabrik itu didesain sehingga memiliki desain yang memiliki karakteristik yang khusus. Setiap satu sensor itu memiliki spesifikasi tersendiri dan juga memiliki klasifikasi yang sendiri, sehingga dapat disesuaikan dengan kalkulasi sizing yang ditetapkan saat digunakan. Nah, banyak parameter yang menjadi referensi pada spesifikasi primary element seperti material, batas temperatur, dan lain sebagainya. Dan ini kita dapat lihat dalam datasheet. Nah, dalam datasheet itu akan menjelaskan materialnya apa aja, batas temperaturnya berapa, number Reynolds-nya berapa, batas density, dan lain-lain. Dari sekian banyak parameter tersebut, ada yang berhubungan langsung dengan peraturan range transmitter, dan juga dalam data tersebut, parameter tersebut yaitu nilai perbedaan tekanan pada maksimum flow delta Pmax, serta nilai maksimum flow itu sendiri. Nilai delta P maksimum dan juga flow maksimum itu yang tercantum dalam datasheet adalah nilai hasil kalibrasi yang spesifik untuk orifice yang bersangkutan. Dari informasi yang kita dapat menentukan range transmitter yang dipakai bersama dengan orifice tersebut. Nah, mari kita lihat salah satu contoh di bawah ini. Nah, ini kan ada sebuah aliran mengalir ke sebelah kanan. Masuk ke dalam orifice plate, itu adalah sebuah sensor atau primary element. Nah, sehingga sensor tersebut itu mengasih kabar kepada bagian ini, flow transmitternya, yaitu differential pressure-nya. Nah, di sana terdapat rumus F sama dengan C akar delta P. Nah, di sana hubungan antara delta P dengan besaran flow. Hubungan antara differential pressure dengan flow ternyata tidak linear, namun memenuhi persamaan kuadratis secara umum. Nah,
Berikut kita masuk ke dalam contoh penerapan atau contoh yang sering terjadi dalam lapangan. Nah, jika diketahui sebuah orifice plate dengan data sizing sebagai berikut. Material SS316 yaitu memiliki maksimum delta P-nya sama dengan 2500 mm H2O. Dan juga maksimum flow-nya itu 1300 meter kubik per jam. Normal flow-nya itu sama dengan 850 meter kubik per jam, dan juga Reynolds number-nya kurang dari 1 juta. Kurang dari 1 juta. Normal operatingnya temperatur itu 250 degree C. Berapakah range daripada transmitter yang akan dipakai pada orifice tersebut? Dan berapakah range yang harus disetting pada perangkat monitor? Jika transmitter yang terhubung dengan orifice plate tersebut menunjukkan output 1500 mm H2O, berapakah besarnya flow yang mengalir dalam pipa yang diukur tersebut? Nah, kita masuk ke dalam jawabannya. Nah, yang pertama kali kita harus perhatikan itu range transmitter itu harus sama dengan nilai perbedaan tekanannya atau delta P-nya yang tertera pada sizing orifice, yaitu dari 0 mm H2O sampai dengan 2500 mm H2O. Nah, setelah itu range pada monitor seperti DCS, PLC, indikator atau controller harus sama dengan nilai parameter flow yang tertera pada sizing orifice, yaitu 0 meter kubik per jam sampai dengan 1200 meter kubik per jam. Untuk menemukan jumlah flow yang mengalir pada waktu perbedaan tekanan 1500 mm H2O, caranya adalah sebagai berikut. Pertama-tama, kita harus menemukan dulu nilai konstanta C, yaitu dari perhitungan flow maksimum dibagi akar delta P maksimum. C sama dengan 1200 per akar 2500 yang didapat dari 2500 mm H2O. Nah, sehingga C sama dengan 1200 per 50 sama dengan 24. Nah, kemudian dengan formula F sama dengan C akar delta P, hitung nilai F sebagai besarnya flow yang ditanyakan. Nah, nilai F itu sama dengan 24 akar 1500. Nah, 24 di sini kan hasil dari C tersebut. Nah, bisa kita lihat F sama dengan 24 dikalikan dengan 38,79. Sehingga F sama dengan 929,5 meter kubik per jam. Jadi, besarnya flow yang mengalir pada pipa ketika delta P sama dengan 1500 mmH2O adalah 929,5 meter kubik per jam. Inilah hasil metode pengukuran square root outputnya yang tidak linear. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi, ini tersebut adalah hubungan antara tekanan dan flow menggunakan root square. Nah, hubungan flow dengan perbedaan tekanan berlaku umum, baik untuk flow fluida, gas maupun flow fluida cair. Dalam bentuk grafisnya, persamaan delta P sama dengan F kuadrat. Berbentuk parabola seperti gambar yang di samping ini. Nah, kita lihat jika inputannya 0 sampai 25%, maka bentuknya seperti ini. Sehingga kita lihat dari outputannya sampai 100% semua,
input dan outputnya 100%, maka bentuknya akan seperti ini. Membentuk seperti parabola. Nah, kalau gain sistem dalam pengukuran tersebut didefinisikan sebagai perubahan input yang terjadi atas perubahan output, secara grafis gain adalah kemiringan slope pada titik mana sistem beroperasi. Terlihat bahwa gain sistem pengukuran sifatnya tidak linear. Gain akan berubah-ubah dan besarnya sangat tergantung di titik mana sistem beroperasi. Kalau sistem beroperasi di sekitar skala flow 25%, gain besarnya kira-kira 0,5. Kalau sistem beroperasi di sekitar skala 50%, gain besarnya tepat di sekitaran dengan 1, di skala 1. Nah, namun kalau sistem beroperasi di sekitar skala flow 75%, gain besarnya kira-kira 1,5. Perubahan gain jadi kian mencolok di daerah skala flow di bawah 25% dan juga di atas 75%. Gain sangat kecil di daerah di bawah 25% skala dan menjadi sangat besar di daerah di atas 75%. Kalau elemen semacam itu dipakai dalam sebuah perangkat controller, respon sistem akan sangat tergantung di daerah mana set point dioperasikan. Andai kata sistem stabil di set point di bawah 25%, hampir pasti sistem menjadi tidak stabil bila set point berada di atas 90%. Perbedaan gain di bawah 25 dan di atas 90 akan sangat besar sekali. Nah, inilah menjadi salah satu alasan mengapa tuning atau penyetelan controller selayaknya dikerjakan di daerah di mana set point diharapkan beroperasi. Nah, kita lanjut. Hubungan antara perbedaan tekanan dengan flow yang tidak linear ini karena adanya fungsi square root pada transmitter. Jadi, differential transmitter yang akan dipasangkan dengan primary element seperti orifice, pitotube, venturi, dan anubar, dan sebagainya, outputnya harus disetting sebagai output mode square. Nah, itu merupakan alasan kenapa terjadi hubungan dari tekanan dan juga flow tersebut. Nah, sekarang kita lanjut ke akurasi DP transmitter. Sebelum kita masuk ke akurasi DP transmitter, kita kenali terlebih dahulu definisi dari akurasi. Nah, akurasi itu nilai yang tidak bias. Ini mengacu tingkat ketepatan, yaitu pengukuran rentang antara nilai rata-rata dan nilai aktual dari sampel data. Proses pengukuran itu harus menggunakan statistika yang terkontrol. Jika ada tidak keakuratan proses, berarti alat tersebut tidak akurat. Nah, dalam menentukan tingkat akurasi terdapat sebuah induk yaitu ISO dan juga ASTM yang menggunakan ketepatan waktu untuk menggunakan bias dan pengulangan. Untuk
Untuk menghindari kebingungan penggunaan istilah, ASTM merekomendasikan bias digunakan hanya untuk mendeskripsikan kesalahan dalam lokasi. Saya di sini akan menjelaskan langkah-langkah yang untuk memilih tingkat akurasi yang terbaik. Yang pertama, terima semua data yang terkumpul yang sudah diukur. Nah, yang kedua, lakukan pencatatan data di setiap waktu kejadian. Yang ketiga, eh, hindari pembulatan data. Misalkan kita dapat data 13,791, kita bulatkan menjadi 13,8. Itu tidak perlu. Yang ketiga, yang keempat, catat sebanyak mungkin detail di sekitar Anda secara mudah dan hati-hati. Selanjutnya, verifikasi alat ukur sehingga menjadi akurat. Nah, selanjutnya yang perlu kita ketahui, akurasi juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu offset dan juga linearity. Offset sendiri yaitu selisih nilai yang dapat dari hasil pengukuran alat dengan nilai sebenarnya. Istilah ini dipakai ketika kita mengkalibrasi alat ukur. Nah, besar perbedaan antara alat ukur dengan nilai sebenarnya yang disebut dengan offset. Misal kita menilai dari sebuah aliran itu kecepatannya berapa, kita ukur menggunakan alat ukur, tapi nilai sebenarnya itu kita dapat 20 dan di alat ukurnya 19. Nah, selisih antara tersebut itu disebut diistilahkan dengan offset. Dan selanjutnya linearity, yaitu tingkat penyimpangan offset dalam range tertentu atau ukuran konsistensi bias selama rentang pengukuran. Misalnya, jika skala kamar Anda, ruangan itu jika dalam skala ruangan gitu kita mengukur seseorang dengan berat badan 90 kg. Tapi saat mengukur orang yang sama dengan skala ruangan yang berbeda itu menjadi 80 kg. Nah, indeks perbedaan tersebut dapat disebut dengan linearity. Nah, akurasi dari DP transmitter itu biasanya diterjemahkan sebagai tingkat ketelitian pembacaan flowmeter terhadap aliran fluida yang mempunyai satuan persen. Makin tinggi flowmeter biasanya makin tinggi harganya. Untuk flowmeter air biasanya tuntutan akurasi berkisar pada 1% hingga 2%. Namun pada aplikasi tertentu menuntut konsistensi kualitas produksi adalah ke angka 0,5%. Nah, akurasi dari DP transmitter ini biasanya dalam pengoperasian tergantung dengan stabilitas temperatur dan stabilitas pressure dalam aliran fluida. Nah, perubahan pressure bisa juga mempengaruhi akurasi dari DP transmitter. Nah, begitu juga dengan temperatur, itu juga dapat mempengaruhi dari DP transmitter tersebut, akurasinya. Akurasi ini sangat penting khususnya jika flowmeter digunakan untuk mengukur dibaca oleh DP transmitter untuk mengukur fluida yang harganya mahal atau tidak murah, yang mengakibatkan selisih pengukuran bisa berakibat pada kerugian akumulasi angka yang sangat besar. Ada beberapa dari DP transmitter
dengan berbagai jenis dan kelebihan serta kekurangannya. Misalkan kita searching di Google dp transmitter dengan akurasi 0,1%. Berarti itu 0,5%. Itu berarti tingkat akurasinya sudah tinggi. Dan seperti itu. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata juga saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.